Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, mari kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa berada dalam golongan umatnya yang mengikuti, meneladani jejak sunnah beliau, sehingga pada waktunya nanti beliau yang mulia berkenan memberikan syafaatnya bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan peluang ya untuk bersilaturahim, seperti juga yang biasanya kita sampaikan setiap tahun dalam acara iHex ini, bahwa ini adalah lebarannya Mukisi, ya, lebarannya pelayanan kesehatan syariah. Nah, jadi saya ingin menyampaikan ucapan ya, selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mohon kami dimaafkan ya, sebagai pengurus Mukisi, mohon kami dimaafkan atas segala kebelumampuan kami. Mohon kami dimaafkan atas segala kekurangan kami. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dalam gerakan bersama kita ini, gerakan membumikan ya, nilai-nilai syariah, nilai-nilai yang universal dalam pelayanan kesehatan di Indonesia dan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Sekali lagi selamat hari lebaran. Kalau hari lebaran baiknya kita kasih pantun dulu ya. Jangan lupa nanti cakepnya ya. Oke. Berkunjung ke empang memancing ikan. Kertas merah jadikan umpan. Kertas merahnya itu yang ada gambar Soekarno-Hattanya ya. Cakep. Nah, peserta Rakernas kami jadikan andalan, tetap semangat dalam perjuangan. Oh ya, peserta Rakernasnya diganti peserta iHex saja ya. Ini sejatinya kemarin materi ini disampaikan dalam Rakernas. Namun karena sesuatu dan lain hal, ya utamanya karena waktu yang kurang mufakat begitu ya, sehingga kita ada beberapa yang menyampaikan ke saya itu sebaiknya diulangi penyampaiannya agar lebih optimal bisa tersampaikan ke semua anggota gitu. Ya. Jadilah saya bikin konten ini ya. Baik. Ini yang kita sampaikan ya kemarin. Ada sebuah tulisan menarik ini di Harvard Business Review, sudah cukup lama ini ya. Tahun 80-an, 83. Tapi saya kira isinya masih tetap relevan bagi kita sebagai sebuah ilmu ya. Jadi kalau kita di Indonesia itu menyikapi ilmu yang sudah lama itu begini ya. Ibarat kita itu kan senang pakai pakaian daerah ya, pakai pakaian daerah, pakai kebaya, pakai apa gitu ya. Nah, itu kan pakaian-pakaian lama sebenarnya, tapi masih tetap cantik, ganteng, masih tetap pantas begitu ya kalau kita gunakan, atau mungkin dimodifikasi ya. Ya. Tapi pada intinya kita senang juga dengan hal-hal yang sudah lama, tapi juga masih cukup fit ya dengan kita. Oke, jadi begini, ada tulisan di Harvard Business Review tahun 83, The Five Stage of Small Business Growth. Ya. Jadi dalam bertumbuhnya bisnis, ya, dalam bertumbuhnya bisnis itu, apapun jenis bisnisnya, dan ini juga relevan untuk bisnis kita, ya, bisnis rumah sakit, bisnis klinik, bisnis laboratorium, bahkan bisnis kita di Mukisi ya. Jadi kalau orang luar, orang bisnis ini kan bukan bahasa Melayu ya.
Ya, jadi orang luar itu bertemu temannya pun itu sebuah bisnis. Ya. Jadi sebenarnya bisnis ini relevan atau konsep ini relevan dengan apapun bisnis kita. Jadi begini, kita lihat ya, ada 5 menurut menurut tulisan itu ya. Ya, jadi kita lihat, nah ini ada 5 fase fase pertumbuhan dari yang maaf geser sedikit ke sini. Nah, ini yang lebih fase pertama disebutnya existence, kemudian survival, success, take off, dan resource maturity. Silakan nanti dicari masing-masing bisa dibaca. Tapi tulisan ini menginspirasi kami untuk menyusun konsep yang kelihatannya relevan dengan perjalanan kita di Mukisi ini, relevan dengan gerakan membangun, membumikan, ya, membumikan nilai-nilai syariah dalam ekosistem pelayanan kesehatan. 5 tahapan ini, stage ini, ya, kemudian berimplikasi pada perbedaan dalam manajemen style, dalam desain organisasi, dan seterusnya. Ya, begitu ya. Singkatnya seperti itu. Tulisan ini bagi kami menginspirasi. Ya. Sedikit saya out of the topic sedikit ya. Jadi kalau tadi kan dia bicara small business ya, atau mungkin kita sering dengarnya UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Nah, rupanya kalau kita telusuri regulasi tentang UMKM, usaha menengah, usaha mikro, kecil, dan menengah, maka kita akan menemukan 2 aturan, ada undang-undang dan ada PP. Yang menarik kalau kita lihat ya, apa sih usaha UMKM itu? UMKM itu kriterianya ini pakai atau ya. Yang pertama bisa dilihat di atas itu berdasarkan kekayaan bersih. Modal usaha tidak termasuk di dalamnya tanah dan bangunan. Berdasarkan kekayaan bersih, modal usaha tidak termasuk tanah dan bangunan. Ya, 10 miliar itu menjadi menjadi batas atasnya sebuah UMKM. Jadi kalau bisnis kita hari ini mungkin yang punya klinik, laboratorium, ya 10 miliar, ya 10 miliar itu modal usahanya. Ya, itu masih termasuk UMKM. Atau mungkin juga rumah sakit ada yang masuk di situ ya, mungkin ya. Baru mulai mungkin ya, ya. Nah, kemudian atau ini bukan dan ini atau berdasarkan penjualan tahunan. Berdasarkan penjualan tahunan ini ya. Penjualan tahunan itu berapa batasnya? 50 miliar ternyata. 50 miliar itu ya makanya kalau hari ini bisnis kita, rumah sakit kita sebulan mungkin sekitar 3 atau 4 miliar ya, pendapatannya itu masih masuk UMKM. Ya. Jadi UMKM itu bukan hanya maaf ya yang jualan pisang goreng, jualan somai, jualan gado-gado gitu ternyata. Ya. Maksudnya apa? Ini jadi PR bagi kita, bagi kami pribadi untuk menelusuri lebih jauh seperti apa rumah sakit, klinik, lab ini diakomodasi dalam perspektif secara nasional sebagai sebuah usaha. Karena setahu kami ya, ada banyak program-program pemerintah yang memberikan support, bantuan suportif kepada UMKM. Nah, ini PR berikutnya ya. Baik, saya masuk ke topik lagi. Nah, jadi kalau kami mencoba membahasakan ulang tulisan di Harvard Business Review itu tentang 5 stage of small business growth. Jadi ada 5 fasenya ya. Pertama fase cari makan, yang kedua fase cari makan itu indikator keuangannya itu BEP operasional. Ya. Di sini pendiri terjun langsung, perintah langsung, dan tumbuh melalui kreativitas. Dalam iHacks kelima ini, alhamdulillah ya kita mendapatkan sharing yang sangat berharga dari beberapa orang. Ya saya sebutkan saja ya. Ini misalnya dari Sari Asih Group, ya dari
Sultan Agung, begitu ya, bagaimana beliau-beliau menceritakan perjalanan pertumbuhan grup rumah sakitnya, gitu. Dan ada fase-fase seperti ini, fase di mana owner itu terjun langsung, terlibat langsung, gitu. Apakah dalam fase-fase berikutnya owner sudah tidak ikut? Tetap ikut, tapi tentu saja ada perbedaannya. Ya. Keikutsertaan owner itu ada perbedaannya. Karena sudah ada sistem yang terbangun, sudah ada pola yang terbangun. Ya, itu cari makan. Kemudian fase yang berikutnya itu cari uang. Cari uang ini mulai menghasilkan, sudah mulai ada margin gitu yang didapatkan, sudah mulai ada tabungan gitu. Nah, silakan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut lah ya. Saya hanya ingin memberikan ilustrasi ini, pengantar. Ya, jadi ini disebutnya case growth, sebelumnya itu fase survival. Nah, dua fase ini disebutnya fase tambah-tambah. Nambah omset, nambah revenue, nambah customer, nambah ini, nambah ini, nambah ini, gitu kira-kira gitu. Nah, fase berikutnya ini systemize the routine, bangun sistem. Nah, di sini distandarisasi. Apa yang distandarisasi? Yang distandarisasi itu adalah cara kita mencari uang. Ya, di fase sebelumnya itu kita menghasilkan uang, itu yang distandarisasi. Caranya bagaimana? How to make money-nya itu distandarkan. Nah, ini disebut systemize the routine. Ini fasenya fase kurang-kurang. Apa itu fase kurang-kurang? Kita berusaha untuk mengefisienkan bisnis kita. Jadi dikurangi, yang tidak penting dikurangi. Mengurangi lemak, gitulah ya. Nah, kemudian fase berikutnya itu fase talent building. Talent building itu artinya kita attract people, talent untuk menguatkan pilar-pilar di dalam bisnis kita. Pilar-pilarnya paling tidak ada blueprint-nya, finansialnya, sistem finansialnya, people, dan teknologi. Gitu. Ini talent building. Ini fase kali-kali. Kalau kita bisa menemukan talent-talent yang signifikan berkontribusi pada bisnis kita, maka bisnis kita akan berkali lipat naiknya. Gitu ya. Nah, kemudian fase berikutnya itu adalah fase ekspansi. Fase ekspansi ini perluasan, multiplikasi. Ya. Banyak teman-teman kita itu baru di fase case growth, merasa bisa menghasilkan uang, langsung lompat ke fase ekspansi. Akhirnya jadi masalah. Ya. Semakin banyak buka cabang, ya, semakin banyak masalahnya gitu. Ya. Nah, ekspansi ini fase bagi-bagi ternyata. Jadi perusahaan itu membuka diri atau pendirinya membuka diri untuk melibatkan pihak lain masuk menjadi bagian dari shareholders. Ya, public offering, inisial public offering. Ya, ini fase bagi-bagi. Ya. Jadi fase ini adalah fase share, fase bagi-bagi. Dan ternyata, coba dicek ya, pelajaran matematikanya anak-anak kita itu paling ujung itu, paling terakhir itu ternyata bagi-bagi. Saya pernah ngecek itu ke anak saya. Ya, saya tanya tentang tambah-tambah, dia bisa jawab, kurang-kurang dia bisa jawab, kali-kali dia bisa jawab. Saya tanya bagi-bagi, bingung dia. Ya. Apa itu, Bi? Bagi-bagi. Ternyata belum diajarin sama gurunya. Jadi ini terakhir, fase bagi-bagi. Ternyata, kira-kira ya, ternyata ini yang paling sukar nih dalam bisnis, fase berbagi. Ya. Oke, kenapa saya bicara itu fase berbagi? Karena ada kaitannya dengan ini. Ya, alhamdulillah di iHacks kelima ini kita mengangkat sebuah topik ya, yang sangat, saya kira ini menjadi sebuah milestone bagi kita ketika kita menyepakati istilah Syariah Hospital Chain. Ya. Syariah Hospital Chain ini sebuah milestone bagi kita di gerakan kita ini. Ya. Nah, kalau kita bicara syariah sudah jelas gitu ya, ada standarisasinya. Ya. Nah, saya ingin
berdiskusi, mari kita berdiskusi lebih dalam lagi di hospital chain, di kata chain-nya itu. Jadi selama IHEX kelima ini, alhamdulillah kami bisa menyimak ya materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber kita dengan yang sangat luar biasa ya. Dan ini salah satu notes penting kami ya, bahwa no chain without collaboration. Tidak ada chain, jaringan tidak ada tanpa kolaborasi. Dan kolaborasi ini hal yang sangat, sangat, sangat menantang bagi kita, insan-insan pelayanan kesehatan dalam menerapkannya. Ini diakui juga oleh beberapa pihak yang punya pengalaman panjang dalam uh, pelayanan kesehatan di Indonesia. Kolaborasi itu bukan sesuatu yang mudah, tapi bisa, ya. And no collaboration without share. Tidak ada kolaborasi tanpa berbagi. Kami memaknai hal ini bahwa ada 3 kata penting, passwordnya ya, password, passwordnya, kata sandinya gitu ya, ada 3, chain, kolaborasi, dan share. Chain, collaboration, share. Jaringan, berkolaborasi, dan berbagi. Ini kata kuncinya. Nah, kalau kita maknai ya lebih dalam, lebih lanjut ya, sedikit ya, bahwa apa sih kolaborasi itu? Kolaborasi itu menjadi sentral ya hari ini. Kolaborasi itu begini, saya ingin berkolaborasi dengan, mohon maaf, misalnya dengan Dr. Masyudi. Karena saya tahu bahwa saya punya kekurangan dan Dr. Masyudi punya kelebihan yang bisa menutupin kekurangan saya. Begitu juga Dr. Masyudi. Dr. Masyudi berkenan kolaborasi dengan saya karena beliau tahu saya bisa menutupi kekurangan beliau. Itulah makna kolaborasi. Jadi ada pemaknaan tentang ada kekurangan dalam diri kita yang kita nggak sempurna, kita nggak bisa mengerjakan ini semua sendirian, dan untuk itu kita butuh orang lain. Begitu juga orang lain tersebut, itulah kolaborasi yang kami maknai secara sederhana demikian. Dan share, berbagi. Jadi rangkaian dari chain, collaboration, and share itulah yang merangkai ya, hospital chain itu sendiri gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ya, di sini bisnis model sebuah hospital chain ya, jaringan rumah sakit. Bisnis modelnya setelah kita pelajari ya, paling tidak itu ada dua kelompok besar. Yang pertama, hospital chain yang dibangun dalam sebuah korporasi, menginduk pada sebuah kepemilikan kepemilikan ya, sebagai sebuah payungnya. Payungnya adalah korporasi. Ya, saya kira ini yang banyak kita kenal ya. Dan kita juga kemarin belajar dari beberapa orang di antaranya, dan kita bersyukur alhamdulillah anggota-anggota Mukisi ada beberapa yang sudah melangkah ke dalam proses ini, proses korporasi ini ya. Ya, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Group, Sari Asi, JIH, ya. Dan kemarin kita juga sharing dengan teman-teman dari Malaysia dan beberapa teman-teman kita yang lain. Nah, yang kedua, ini yang ingin saya tekankan di sini adalah, saya mohon maaf, kami agak sukar gitu menemukan definisi yang tepat. Kita sebut saja movement begitu. Jadi ada korporasi, ada movement. Movement itu adalah sebuah gerakan. Jadi gerakan kita ini sebenarnya kami nilai dapat kita jadikan sebuah bangunan ya, hospital chain dari movement kita ini, dari gerakan kita ini. Gerakan membumikan nilai-nilai syariah di dalam ekosistem pelayanan kesehatan. Ini adalah sebuah chain khususnya di hospital ya. Baik. Nah, gabungan dari dua hal ini kemudian kami merenungkan dan kira-kira begini sharing idenya. Ini mohon nanti diperbaiki, diperhalus, ya dilengkapi. Jadi
Ada 5 juga menurut kami ya, yang menjadi stagingnya dari membangun syariah hospital chain. Dengan kata kuncinya tadi, kalau kita ambil, kan tadi ada 3 kata kunci ya, chain, collaboration, and share. Intinya itu adalah di share-nya. Itu yang kita gunakan di sini dalam bagan ini gitu ya. Dan secara tidak sengaja, ya secara tidak sengaja ini terus terang aja, iHex yang kita lakukan, alhamdulillah bisa sampai 5 kali ya 2023 ini. Ternyata Allah bimbing kita untuk selangkah demi selangkah kita melengkapi ini. Ya, kami juga membangun pemahaman idea ini juga baru saja gitu. Tidak sejak dahulu ya. Tidak sejak dahulu waktu kita baru mulai, tidak juga. Nah, jadi apa saja? Yang pertama, kami menyebutnya itu adalah share mission. Share mission. Ini kita berbagi purpose, berbagi reason for being. Ini adalah share mission. Ya. Jadi kalau hari ini, teman-teman semua, para pejuang ya, pelayanan kesehatan syariah dari seantero Nusantara itu masih berkenan menyambut seruan dari Mukisi untuk berkumpul di iHex. Kami yakin itu adalah karena adanya pemahaman bersama tentang misi yang sama. Ada share mission di situ. Ada purpose yang sama, ada reason for being yang sama. Dan kalau kita cari satu kata terminologinya itu adalah dakwah. Kita semua sudah bersepakat bahwa misi kita di sini adalah dakwah. Dan saya kira secara paripurna atau kami katakan secara lengkap itu dibangun di Mukisi sebagai sebuah perkumpulan. Mukisi sebagai sebuah perkumpulan menjadi entitas dalam share mission ini. Nah, berikutnya, dan di iHex pertama ya, subhanallah kita bicara itu ternyata. Tanpa kita sadari, ya, waktu itu kita bicara tentang konsolidasi potensi umat. Tahapan awal kalau kita berkonsolidasi itu tentu saja adalah kesadaran bahwa kita punya misi yang sama. Oke, berikutnya, tahapan kedua. Ini kami sebut sebagai share standard. Share standard ini adalah berbagi standar yang sama. Kita menggunakan standar rumah sakit syariah yang menjadi bagian dari fatwa DSN MUI. Kita menggunakan standar yang sama yang terus kita perbaiki ya, secara berkala. Kita juga menggunakan standar yang sama dalam akreditasi rumah sakit. Belakangan ada Starkes yang menjadi rujukan dari semua orang yang bicara tentang kualitas, tentang standar rumah sakit di Indonesia, Starkes. Dari 6 LIPA, ya, semua menggunakan itu. Nah, menariknya, kita tempo hari berdiskusi di Mukisi. Apakah kita akan membuat LIPA sendiri atau kita bekerja sama saja dengan semuanya? Setelah diskusi yang panjang, bertukar pikiran yang yang menarik ya, bertukar pikirannya, enggayeng lah begitu ya. Kita sampai pada sebuah kesimpulan, Bismillah, kita kerjasama dengan semua LIPA. Kita tidak bikin LIPA sendiri, agar kita tidak eksklusif, agar kita inklusif. Dan alhamdulillah kelihatannya pilihan itu tepat bagi kita. Ini. Nah, LIPA ini ya saya beri tanda kutip karena ternyata ada kebutuhan, ada peluang beramal soleh yang lebih besar ketika ada harapan, keinginan dari teman-teman kita di komunitas internasional
ingin tahu lebih jauh tentang sertifikasi syariah yang kita jalankan di Indonesia. Dan sangat terbuka kemungkinan mereka minta disertifikasi oleh kita. Nah, ini jadi sebuah tantangan. Apakah kita akan seperti ini saja ya atau kita menjawab tantangan itu? Misalnya mendirikan lembaga independen untuk sertifikasi syariah rumah sakit global. Ini perlu kita bicarakan. Kemudian ada lagi LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi ada banyak sekali profesi yang berinteraksi dalam rumah sakit. Dan ketika kita sudah menyampaikan bahwa kita ada standar, maka sebenarnya kita harusnya ya melangkah lebih jauh lagi dengan membuat sertifikasi di profesi-profesi tersebut. Profesi sebagai pendamping kerohanian, profesi itu kan profesi baru yang bukan baru, maksudnya seiring dengan sertifikasi ini kemudian terekspos gitu ya. Atau profesi lama yang sudah dari dulu ada di rumah sakit, dokter di rumah sakit syariah. Ya. Dia diharapkan punya kompetensi apa sih? Perawat di rumah sakit syariah, manajer di rumah sakit syariah. Dia harusnya punya kompetensi apa yang berbeda dengan yang tidak tersertifikasi syariah. Nah, ini adalah sebuah peluang bagi kita, sekaligus tantangan bagi kita. Dan harus kita jawab karena kita yang memulai ya pekerjaan ini, maka harus kita jawab ya. Dan ingin saya tegaskan ya, kami melihat bahwa tidak sanggup Mukisi, bukan tidak sanggup, tidak tepat atau tidak relevan Mukisi sebagai sebuah perkumpulan mengerjakan hal-hal seperti ini. Makanya dalam kepengurusan kali ini kami berikhtiar membuatnya lebih besar karena kami berharap agar masing-masing bidang itu ke depannya bisa melahirkan lembaga-lembaga otonom atau mungkin semi otonom ya, yang tetap menginduk kepada Mukisi, warnanya tetap hijau semua ya, warna yang menenangkan ya, warnanya tetap sama, nafasnya sama, tapi secara entitas legalitas berbeda karena tidak relevan lagi dan ya tidak berlebihan kalau kita katakan tidak mungkin lagi Mukisi menghandle itu semua. Ya. Jadi ini ada LIPA untuk kita dorong internasional. Ya. Kalau untuk dalam negeri cukup dengan kita bekerja sama dengan LIPA yang ada. LSP ya, dan itu. Dan subhanallah di iHex yang kedua kita bicara tentang keberkahan, abundance. Ya. Bahwa banyak yang kita buat ini ada banyak ya yang kita munculkan ini itu sebenarnya konsepnya keberkahan. Dari satu hal yang dimulai dikerjakan serius, kita belajar di situ bersama-sama, kemudian bisa muncul sesuatu yang subhanallah banyak ya ternyata yang dimunculkan oleh Allah. Ya, itu tahap kedua, share standard. Oh ya, apakah berpindahnya stage ini lalu kita tidak perlu lagi bahas yang pertama? Tidak. Nanti kita akan lihat. Akan terus dibutuhkan. Ya. Oke, tahap yang berikutnya, stage yang berikutnya. Sebenarnya ini stage 3 dan 4 ini isunya sama sebenarnya. Kita sebut sharing resources atau share resources. Kami membaginya menjadi dua resource. Resourcesnya dua. Financial resources dan non-financial resources. Mengapa seperti itu? Ya, karena kalau kita bicara resource, ya maka sebenarnya dalam manajemen ya, apapun lah bisnisnya, ya, resource itu dua hal itu adalah orang dan uang. Orang dan uang sebenarnya ya, resource yang utama. Ya. Apapun activity kita akan selalu bicara uang dan orang. Nah,
Kalau di sini kami memberikan posisi yang lebih apa ya, lebih besar lagi pada keuangan karena ini relate dengan dinamika dari industri halal di Indonesia. Yang jauh lebih duluan dikembangkan itu adalah industri halal di keuangan. Ya. Baik, saya bahas saja langsung. Jadi non-financial resource itu apa? Jadi kita berbagi sumber daya non-keuangan. Share non-financial resources. Apa saja di sana? Misalnya dari marketing. Mungkin kita butuh untuk membuat marketing agency. Yang marketing agency itu memasarkan semua rumah sakit syariah. Ya. Saya pernah kaget ketika suatu kesempatan sedang ada di Surabaya, lalu jalan-jalan ya, jalan-jalan ke Tunjungan Plaza, dan ternyata di Tunjungan Plaza itu sedang ada expo, tidak sebesar expo di JCC, tapi cukup menarik karena satu hall di Tunjungan Plaza itu di-booking oleh rumah sakit dari Malaysia. Saya tanya, saya turun, saya tanya, siapa penyelenggaranya? Ternyata dia marketing agency. Kenapa kita tidak buat seperti itu? Ya. Dan saya pikir kita punya nilai yang sama, value proposition yang kita jual itu sama, segmen market yang kita jual itu sama. Ya. Kalau kita pakai bisnis modelnya Alexander Osterwalder ya, yang ada 9 bagan itu, 9 ruangan itu, value proposition kita sama, customer segmen kita juga sama. Kenapa kita tidak buat ini sebuah marketing agency? Ya. Kemudian hal lainnya, referral system dari rumah sakit kelas D, kelas C, kelas B, kelas A. Itu adalah share resources sebenarnya. Ya. Sekarang nyambung ke lab, ke klinik. Gitu. Referral system ini adalah sebuah sharing di antara kita. Ya. Kemudian training and education. Seharusnya kita bisa bikin sebuah training center. Karena kembali lagi, value proposition kita sama. Value yang kita mau bangun itu sama. Seharusnya proses edukasi, proses training di kita, ada banyak yang bisa kita samakan. Kita kerjakan di satu titik. Gitu. Ya. Kemudian artificial intelligence company, teknologi. Di Mukisi ini ada pendirinya Kansa ya. Foundernya Kansa ada di sini. Beliau bisa bisa kita jadikan sebagai apa? Kalau kita mungkin menyebutnya starting point gitu ya. Dari apa teknologi yang bisa kita bangun bersama. Beliau memberikan contoh bagaimana mewakafkan aplikasi itu silakan dipakai, nggak usah bayar gratis gitu. Ya. Makanya beberapa bank itu waktu presentasi kita ditawarkan untuk menggunakan apa menggunakan sistem informasi, saya berpikir ya seharusnya kita ditawari ini jangan diminta bayar gitu, jangan diminta beli, ya, tapi dipersilahkan untuk pakai gitu. Jadi bank syariahnya bikin AI-nya begitu ya, artificial intelligence-nya, ya, bikin SIM-nya lah gitu yang sederhana. Mungkin kalau artificial intelligence terlalu advance ya, ya bikin aja SIM rumah sakit dulu, yang dari SIM rumah sakit itu kemudian bisa menghasilkan laporan keuangan yang terstandarisasi, yang kemudian laporan keuangan terstandar itu bisa dibaca juga oleh banknya, kemudian dari situ bank bisa memberikan penawaran yang tepat kepada rumah sakit untuk disupport. Lalu terjadilah akad antara bank dengan rumah sakit atau klinik atau lab gitu. Jadi jangan menurut saya ya, jangan diminta beli gitu. Bikin aja dan silahkan dipakai. Banknya dapat dari mana dong? Ya itu urusan banknya ya untuk mikir ya. Dari mana dananya untuk bikin SIM rumah sakit. Tapi saya kira ada tuh kalau apa bank syariah itu kan ada dana non halal ya.
Ya, dana non halal itu kan tidak bisa diakui sebagai aset dalam neracanya. Ya, kenapa tidak pakai itu misalnya? Ya ini kan sama dengan membuat fasilitas sosial, tapi ini bentuknya intangible mungkin ya, intangible asset gitu ya. Tidak nampak sebagai jadi masjid atau jadi mohon maaf fasilitas umum yang lain seperti toilet atau apa gitu ya. Tapi ini kan ada manfaatnya dan ada feedbacknya lagi, ada kickbacknya lagi ke bisnis bank tersebut gitu ya. Dibangunnya dari mana? Dari rumah sakit syariah ya yang sudah terkurasi. Ini sistemnya bagus ini. Dia butuh dibantu untuk pengembangan aja gitu. Ya itu. Kalau banknya nggak ngerjain, kita kerjakan. Kita yang kerjakan ya. Ya. Oke. Dan subhanallah di iHex ketiga sebelum pandemi Februari 2020 kita bicara tentang SDM waktu itu. Jadi kita sudah mengerjakan ini sebenarnya ya. Ya. Yang saya lakukan ini hanya menata pasalnya saja. Ya, jadi yang kami lakukan ini menunjukkan bahwa sebenarnya tahap-tahapannya sudah kita kerjakan ya, dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala kita semua. Ya. Baik, berikutnya di fase yang keempat, financial resources, share financial resource, berbagi sumber daya keuangan. Di iHex kelima ini topik kita spesifik banget tentang ini, Islamic Finance. X, X itu kan katanya anak-anak sekarang kolaborasi ya. Islamic Finance collab dengan Syariah Hospital Chain. Nah, di sini kita belajar bahwa di dalam Islam itu ada commercial finance dan social finance. Dan seharusnya dua hal ini diramu, digabungkan. Ini yang kemudian membedakan kita dengan yang lain. Subhanallah, kita kalau sebagai sebuah kendaraan atau instrumen, kita ada koperasi, sudah ada izinnya. Nah, hemat kami ini adalah commercial finance di sini. Ya, kita bicara tentang kolaborasi dalam purchasing, misalnya di sini. Ya, kita masih terus mencari caranya. Bagaimana ini bisa berjalan sesuai harapan kita. Kalau hari ini belum berjalan, berarti kita masih perlu banyak belajar begitu. Ya kami khususnya di pengurus ya. Kemudian ada yayasan. Kita juga sudah buat yayasan, sudah ada izinnya, legalitasnya sudah lengkap, dan kita menyebutnya ini social finance nih kelihatannya. Di sini kita bisa share ya, di dalam institusi-institusi ini. Dan sekali lagi, Mukisi sebagai sebuah perkumpulan tidak relevan lagi kalau harus menghandle ini semuanya. Ya. Dan kalau kita tidak mengerjakan ini semuanya, maka sebenarnya langkah kita terhenti hanya pada ya seperti ini saja, kira-kira gitu. Inilah apa mappingnya yang menjadi tantangan bagi kita semua untuk kita wujudkan di dalam gerakan kita membumikan nilai-nilai syariah di pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, fase kelima, oh ya sebelum itu bicara, ya iHex dulu ya. Subhanallah, iHex itu kita bisa buat yang iHex keempat, itu kita bersama-sama bangkit dari pandemi, dan iHex kelima kita ya sekarang ini ya, kita bicara tentang Islamic Finance dan Syariah Hospital Chain. Yang terakhir, ownership, share ownership. Ya. Disinilah berbagi kepemilikan. Ya, berbagi kepemilikan itu, saya juga bukan ahlinya ya, kami juga bukan ahlinya di situ, tapi paling tidak dari bacaan sejauh ini, ya sependek ini, kira-kira bisa kita private placement. Ya, ketika ada rumah sakit syariah yang membuka diri, silakan yang mau gabung jadi pemegang saham di kami memvaluasi bisnis kami seperti ini, kami menawarkan per lembar sahamnya sekian, silakan yang mau gabung. Gitu. Atau masuk ke bursa saham, initial public offering. Atau yang sering kita dengarkan disampaikan oleh guru-guru kita di Mukisi ini, initial wakaf offering. Kami sendiri belum bisa mendefinisikan wajahnya seperti apa itu ya, namanya apa, tapi paling tidak
ini kita butuhkan juga ada satu di sini. Nah, jadi ke depan insya Allah dari Mugisi ini kita akan meng-create, mendesain kegiatan-kegiatan kita dengan lebih terstruktur, ya, terukur dan teratur. Bagaimana syariah hospital chain ini bisa kita kokohkan, ya, bisa kita konkretkan agenda-agendanya, sehingga kalau kita tanya apa manfaatnya, lihatlah pada diri kita masing-masing, lihatlah pada organisasi kita masing-masing, apa manfaatnya. Dan kami, pengurus semua, bersepakat bahwa selama kami semua, dalam tanda kutip, mengurus organisasi ini, ada banyak sekali keberkahan yang Allah berikan pada diri kami masing-masing. Diberikan pengetahuan, dibukakan kesempatan. Alhamdulillah. Ya. Dan saya kira itu yang akan mewarnai perjalanan kita ke depan. Ini idenya. Mohon diberikan masukan, mohon dirapikan. Yang terlalu panjang mohon sarannya ini kita potong, yang kurang panjang ini bisa ditambah. Mari kita diskusikan. Ini gerakan kita bersama. Mengakhiri ini, mohon izin saya mengutip sebuah ayat Al-Baqarah 282. Saya kira ini sudah sangat populer bagi kita. Dan mohon izin tanpa bermaksud mengurangi arti pentingnya, urgensinya dari seluruh ayat ini, saya tertarik untuk mendalami di ujung ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya memerintahkan kita, kalau kita bermuamalat itu harus kita catat. Allah Maha tahu kita itu malas mencatat dan seterusnya dan seterusnya. Di ujungnya itu adalah Allah menyampaikan, dan bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah akan memberikan pengajaran kepadamu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi mari kita bersama-sama saling ingat mengingatkan agar kita terus memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah dalam gerakan kita ini. Kalau hari ini ada sesuatu yang belum kita ketahui, insya Allah Allah akan ajarkan kepada kita. Kalau hari ini ada sesuatu yang belum kita ketahui, lalu kita juga masih tidak tahu kepada siapa kita harus belajar, insya Allah ada Allah yang akan memberikan pengajaran kepada kita. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mohon nasihatnya dari para pejuang semuanya. Ya, semoga ide ini bisa kita perbaiki, bisa kita jadikan sebagai, ya mungkin jadi mindset kita bersama lah, begitu ya. Baik, saya tutup dengan pantun ya. Jangan lupa cakepnya. Ya. Anak bujang menangkap ikan, cakep. Digulai oleh si anak perawan. Sobat pejuang dimohon bantuan demi berjayanya Rumah Sakit Syariah ke depan. Satu lagi, senang hati menatap pelangi. Pelangi indah berwarna-warni. Terima kasih telah menyimak kami. Semoga perjuangan kita diridhoi ilahi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, terima kasih atas komitmen sobat pejuang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.